Pidato Jaksa Agung Pak Sanitiar Burhanuddin kemarin di dalam Rakornas Kejaksaan sangat mengesankan bagi saya. Itu kali pertama saya mendengarkan pidato beliau dengan sangat lugas, keras, dan tajam. Ya, terlepas dari berbagai isu miring yang pernah disematkan di dalam hidupnya oleh berbagai pihak. Misalnya KTP berganda untuk tujuan poligami, atau ijazah sarjana hukumnya tidak jelas dari sekolah mana, dan seterusnya dan sebagainya. Saya ingin mengesampingkan itu, tetapi ingin melihat prestasi Pak Jaksa Agung di dalam pemberantasan korupsi memang harus diakui luar biasa. Nah, termasuk pidato kemarin ketika beliau masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo ini nampaknya jauh lebih keras, ya, lebih tajam, lebih berani. Ini mungkin juga efek Pak Prabowo, pengaruh dari penegasan-penegasan Pak Prabowo bahwa penegakan hukum itu sekarang harus digencarkan, dijalankan dengan tanpa kompromi, ya. Dan itu nampaknya berefek tajam, berefek keras, ya, berefek kuat kepada Pak Jaksa Agung, sehingga pidatonya kemarin beliau juga sangat-sangat vulgar, keras, tajam. Ada paling tidak 3-4 poin dalam pidatonya yang saya ingin garis bawahi. Pertama, beliau mengatakan dengan tegas, ya, bahwa dunia menilai Indonesia ini adalah salah satu negara terkorup. Nah, pengakuan ini clear buat saya, betul-betul pengakuan yang harusnya menimbulkan kesadaran, rasa malu pada bangsa ini. Karena seorang pejabat tinggi seperti Pak Jaksa Agung sudah mengakui juga dengan terus terang. Ini penting pengakuan ini. Konfirmasi ini penting. Kenapa? Agar Indonesia, bangsa Indonesia, terutama khususnya bagi seluruh pejabat-pejabatnya itu, pertama punya rasa malu, kedua bagaimanapun harus merasa terancam oleh pernyataan Pak Jaksa Agung ini. Itu makna yang saya ingin garis bawahi. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa memberantas korupsi itu jangan berteori, harus dari diri sendiri. Ini poin yang luar biasa, kesadaran yang luar biasa. Dari diri sendiri, berarti harus mulai dari diri masing-masing jaksa, dari oknum-oknum jaksa. Ya, nah terus terang Pak, saya terkait kepribadian, performance jaksa ini, ya saya ingin paling tidak menyampaikan 3 pengalaman praktis saya. Pertama, bagaimana klien saya ketika ingin ditangguhkan, itu ditarik, dipalak puluhan juta, ratusan juta rupiah, Pak. Ya. Yang kedua, ada juga klien saya narkoba, yang juga dipalak ratusan juta untuk mendapatkan pasal ringan. Yang ketiga, ada jaksa yang mengatakan begini, udah ngapain Anda itu kasih bayar pengacara, kasih aja uangnya ke saya, kasih aja toh jaksa yang berhak menentukan Anda itu ditahan atau tidak, tersangka atau tidak, dan seterusnya. Ini pengalaman praktis loh Pak. Ya, pengalaman di mana pernah saya alami hal-hal demikian itu. Nah, kalau sekarang Pak Jaksa Agung menekankan pemberantasan korupsi jangan teori, dari diri sendiri. Nah, saya mengharapkan clean up your environment first Pak. Bersihkan lingkungan ke dalam dulu, dan itu kayaknya sudah Bapak lakukan, meskipun Bapak mengakui bahwa masih ada yang nakal tapi sudah menurun. Nah, saya mengharapkan tingkat penurunannya itu betul-betul nanti Bapak ukur secara kuantitatif. Berapa persen Pak? Kenakalan jaksa itu sekarang menurun berapa persen? Saya mengharapkan Bapak punya parameter-parameter yang jelas, ukuran performance appraisal yang jelas dari jaksa-jaksa Bapak ini. Diriset, diteliti betul Pak, sehingga tahu. Karena bentang kontrol Bapak ini dari pusat sampai ke semua kajari-kajari di kabupaten, di Kota Madia ini kan jauh sekali, ratusan ribu jaksa. Nah, kalau Bapak nggak menyediakan satu lembaga khusus untuk melakukan review, ya, melakukan penelitian secara pasti berapa persen penurunan jaksa nakal, itu kan pernyataan Bapak masih belum bisa dapat dipegang sebagai penurunan yang berapa besar gitu secara kuantitatifnya. Turunnya berapa persen? Apakah
turun sampai ke tingkat 90%, ke 80%, 70%, atau masih 50 atau bahkan 40% dan seterusnya. Kita ingin ukuran turunnya kenakalan itu lebih kuantitatif. Itu catatan saya yang kedua. Yang ketiga, Pak Jaksa mengatakan ini sangat luar biasa, bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Nah, ini saya juga pernah dengar pernyataan ini dari guru besar hukum, Profesor Saitapi almarhum, gitu. Beliau mengatakan itu dengan bahasa Belandanya, dengan bahasa kolonialnya, ikan busuk dari kepalanya. Ya. Nah, itu berarti Bapak menyadari nih, apalagi Bapak udah mengatakan bahwa kalau pemimpinnya bersih, itu anak buah pasti nggak berani melakukan yang tercela, perbuatan yang tercela. Confirm itu, Pak. Betul itu. Maka saya yakin kalau Pak Jaksa Agung yang mempertahankan integritas, ya, mempertahankan yang Bapak katakan kejujuran, ya, keseriusan di dalam melaksanakan komitmen tugas, saya yakin anak buah Bapak, seluruh jaksa-jaksa itu juga nggak berani melakukan perbuatan tercela seperti yang Bapak katakan itu. Jadi saya mengharapkan itu berlaku untuk Kejaksaan Agung, tapi juga apa yang Bapak katakan itu dihayati oleh banyak pejabat yang dengar. Pemimpin-pemimpin ini di negeri ini, ya, agar mulai dirinya sendiri dulu menunjukkan bagaimana dia berintegritas sehingga anak buahnya nggak berani melakukan yang tercela itu. Nah, catatan saya yang keempat adalah, ini luar biasa pernyataan yang saya garis bawahi, Bapak mengatakan dengan terus terang, kalau pimpinan itu korup, anak buahnya rampok. Wih, ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, dan itu faktual, memang seperti itu loh, Pak. Kita mesti jujur. Pada banyak aparat penegak hukum yang tentu selama ini kita katakan itu oknum. Ya, oknum, tetapi masalahnya mereka oknum yang sedang bertugas, ya. Mereka oknum yang sedang berkuasa, mereka oknum yang sedang memegang jabatan, mereka sering kali menyalahgunakan jabatan di tingkat yang paling bawah sekalipun. Itu bukan hanya di lembaga kejaksaan, Pak, di banyak lembaga aparat penegak hukum. Itu kan faktual, entah itu di instansi kepolisian, di instansi kejaksaan, di kehakiman, ya, mafia hukum, mafia peradilan, hakim-hakim Bapak tangkepin itu kemarin. Ini kan merupakan praktek bahwa pemimpinnya ini korup, makanya anak buahnya dibawa-bawa jadi rampok semua itu, Pak. Nah, saya mengharapkan dengan kenyataan atau dengan pernyataan-pernyataan Bapak ini, Bapak betul-betul mengakomodir, ya, apa yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo, penegakan hukum yang lugas. Hanya saja yang juga perlu diberi catatan, Pak Prabowo menegaskan, menekankan agar penegakan hukum yang lugas, yang keras, yang tuntas itu dasarnya adalah pertama informasi intelijen yang kuat, dan kedua bukti-bukti yang kuat. Sehingga betul-betul suatu penegakan hukum yang fair, objektif, profesional. Yang penegakan hukum yang bukan didasarkan kepada like and dislike, tebang pilih, diskriminasi, atau berdasarkan referensi politik, order politik. Jadi kami sebagai rakyat, Pak, sebagai masyarakat, saya sebagai advokat, sebagai pengacara, sangat ikut senang, ya, happy mendengar pidato Bapak yang hebat itu. Yang saya tangkap bahwa itu adalah merupakan serapan konkret dari semangatnya Pak Prabowo yang Bapak tangkap, yang Bapak implementasikan itu. Ya, saya sangat bangga dengan itu, tetapi saya mengharapkan sekali lagi bahwa pertama-tama Bapak itu inward looking, Pak Jaksa Agung, melihat dulu, melakukan pembersihan ke dalam dulu sampai sebersih-bersihnya ini, Pak, sekali lagi, agar tingkat penurunan itu bisa terukur secara kuantitatif. Ke penurunan kenakalan jaksa itu berapa persen sih sekarang? Jaksa bersih itu berapa persen sekarang? Supaya kita betul-betul bisa mengharapkan kita ketika berhadapan dengan jaksa, ya kita yakin, kita percaya bahwa jaksa sedang mengemban melaksanakan tugas secara
fair, jujur, adil, ya, dan betul-betul bisa dipercaya. Gitu. Nah, pada akhirnya sekali lagi saya mengucapkan congratulations, profisiat untuk Pak Sanitiar Burhanuddin yang dipercaya kembali oleh Pak Prabowo mengemban jabatan sebagai Jaksa Agung. Dan saya mengharapkan bahwa pemberantasan korupsi oleh Jaksa Agung, ya, oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini betul-betul semakin lebih efektif agar Indonesia paling tidak semakin bersih dari korupsi. Karena kita tahu bersama, korupsi inilah penghalang utama, ya, penghalang utama untuk kemajuan bangsa. Bapak sudah mengkonstatir, sudah menyitir, sudah mengutip itu ke kata-kata Presiden Prabowo bahwa kebocoran itu hampir 30%. Bayangkan Pak, luar biasa. Pajak masuk dibegal oleh siapa? Oleh ordal, oleh orang galgal pajaknya sendiri, Pak, oleh oknum-oknum pejabat pajak sendiri. Ya kan, kita tahu bersama itu sudah bukan rahasia umum. Keluar distribusi kepada berbagai kementerian dan lembaga dibegal juga di situ. Habis-habisan. Yang diperkirakan akhirnya sampai bocor 30%. Nah, saya mengharapkan Kejaksaan Agung menjadi harapan masa depan Indonesia. Dengan bisa membabat korupsi, maka tentu program-programnya Presiden itu jauh lebih bisa terjamin untuk terjamin oleh dukungan dana yang memadai. Sehingga dengan demikian harapan kita Indonesia akan lebih cepat bangkit dari ketertinggalan, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketertinggalan di berbagai aspek, dan menjadi bangsa yang lebih terhormat karena bangsa yang bisa lebih dipercaya, terutama bagi kalangan investor dari luar. Kalau korupsi di Indonesia semakin turun drastis, semakin kecil, tentu masyarakat investor, masyarakat ekonomi akan jauh lebih percaya pada Indonesia. Karena biasanya Pak, para investor itu kalau datang ke Indonesia, pertama-tama yang ditanya adalah kondisi legal environment, Pak. Ya, kondisi hukum secara keseluruhan di Indonesia. Nah, kalau Kejaksaan Agung hebat, semakin hebat memberantas korupsi, saya yakin Indonesia akan semakin dipercaya oleh dunia internasional umumnya dan dunia bisnis pada khususnya. Dan selamat sekali lagi, kongratulasi untuk Pak Sanitiar Burhanuddin untuk jabatannya sebagai Jaksa Agung, dan salam merah putih.